Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Bagian kedua masih tentang pembahasan PSTS 2 Matematika kelas 9. Tuh. Yang bagian satu tadi itu pilihan ganda tentang bab kesebangunan dan kekongruenan. Ini yang bagian kedua, nanti babnya pilihan ganda khusus yang BRSL, penguruan sisi lengkung. Jadi nanti kita belajar tabung, kerucut, sama bola gitu. Oke, langsung ke nomor 11. Perhatikan ciri-ciri bangun ruang berikut. Yang pertama, memiliki satu sisi, memiliki garis pelukis, tidak memiliki rusuk, memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ditanyakan yang merupakan ciri-ciri bola. Ingat, bola itu punya satu sisi saja. Yang terus kemudian tidak punya rusuk ya. Yang punya garis pelukis itu dia kerucut. Terus kemudian yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran itu ciri-ciri dari tabung. Ya, berarti jawabannya adalah yang merupakan ciri-ciri bola itu adalah I1 dan 3. Oke. Sekarang kita ke nomor 12. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang kerucut. Oke, kerucut memiliki atap berbentuk lingkaran. Enggak ya, punyanya alas. Dia salah. Kerucut memiliki 2 rusuk. Salah, kerucut itu hanya punya 1 rusuk saja. Kerucut memiliki 3 sisi. Salah, yang punya 3 sisi itu tabung. Tadi yang punya 2 rusuk itu tabung. Yang punya atap berbentuk lingkaran itu juga tabung. Ya, dihafalkan ya. Makanya terus kemudian garis pelukis kerucut menghubungkan titik-titik puncak dengan titik-titik pada lingkaran. Nah, yang punya ciri khas dari kerucut itu dia punya garis pelukis ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 13. Yang merupakan garis tinggi pada kerucut ditunjukkan oleh garis tinggi. Jadi kita ingat lagi unsur-unsur dari kerucut. Oke, OP itu garis tinggi. OP, oke, ini jawabannya berarti garis tinggi. Kemudian kalau AB sendiri itu adalah diameter. AB diameter ya. Kalau nanti AO atau OB dia merupakan jari ya, separuh dari diameter. Nah, kemudian kalau untuk kerucut ada satu lagi ya kekhususannya, dia PB di sini atau bisa disingkat S. Itu yang disebut dengan garis pelukis. Sudah. Jadi unsur-unsurnya dihafalkan ya. Jadi dia punya diameter, punya jari-jari, punya garis pelukis, sama punya tinggi. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Di bawah ini yang merupakan jaring-jaring tabung adalah, langsung ya, berarti yang A. Ini yang B kerucut, yang C bola. Nah, ini yang D itu sebenarnya tabung, tapi dia di bawah semua, jadi alas semua, jadi salah ya. Tuh. 15. Banyak sisi dan rusuk berturut-turut dari bangun di atas adalah, jadi itu gabungan antara tabung dan setengah bola. Tapi ingat yang namanya nanti sisi itu yang tengah itu, yang gabungannya itu, ini ya yang di RZ ini, itu anggap tidak dihitung ya, tidak dihitung. Makanya ini sisinya hanya ada berapa? 3 ya. Berarti yang alas di sini, terus limut di sini, sama yang setengah lingkaran itu ada 3. Berarti ini bukan. Itu sisinya. Nah, kemudian rusuknya yang mana? Ingat, karena ini bangun ruang sisi lengkung, rusuknya itu adalah yang lengkungan yang membentuk lingkaran. Gitu. Berarti yang di sini ya. Ini rusuknya yang di sini. Sak lingkarannya itu sama yang di sini. Berarti dia punya 2. Ini sama-sama rusuk ya. Rusuk. Jadi jawabannya adalah 3 dan 2. Oke. Sekarang kita ke ruas permukaan bola. Rumusnya apa?
Oke, sambil kita ingat-ingat lagi, rumus luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Kalau 2 pi r plus T itu rumus luas permukaan tabung. Kemudian yang pi r kali r plus S itu luas permukaan kerucut. Nah, ingat-ingat ya, harusnya diingat. Sekarang kita ke nomor 17. Luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari 3,5 dan tinggi 6,5 adalah dihafalkan ya. Kalau umpama kita dapat jari-jari 3,5 itu, dia kan desimal. Tidak semua orang itu bisa atau gampang untuk mengalihkan dengan desimal panjang nanti ya. Makanya ini diakali aja, 3,5 itu dapatnya kan bisa dari 7/2. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pakai pi-nya tetap pakai 22/7. Jadi jangan 3,14. Kita lihat aja di pilganya, itu kan nggak ada yang desimal. Gitu ya. Yuk kita tulis dulu, luas permukaan tabung. Itu kan 2 pi r plus T. Itu. Ini kita bisa pakai 22/7. Nah, ini tadi R yang di sini bisa kita ganti 7/2. Nah, yang di dalam itu kita tetap pakai 3,5, nggak masalah. Toh tidak mengurangi nilainya, gitu ya. Jadi ini 3,5, dia ditambah tingginya berapa? 6,5. Oke, sekarang bisa kita coret-coret. Ini bisa dicoret dengan ini bisa dicoret dengan ini. Sekarang tinggal 22 ya, berarti yang di luar tinggal 22, yang di dalam 3,5 dia ditambah 6,5 itu hasilnya adalah 10. Berarti jawabannya adalah 22 kali 10, 220. Nah, dari segi perhitungan insya Allah lebih gampang gitu ya. Jadi boleh diakal-akali seperti itu, nggak masalah. Yang penting nanti jawaban akhirnya sama gitu ya. Oke, nomor 18. Nah, kalau tadi luas permukaan tabung, sekarang kita ke luas permukaan kerucut. Oke, ini 20 itu keseluruhan ya, berarti dia diameter. Berarti kalau diameternya 20, itu jari-jarinya 10. Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita butuh yang namanya S. Gitu ya, S-nya sudah diketahui 15. S itu yang sisi miring. Jadi, untuk menghitung luas permukaan kerucut itu tidak perlu tinggi. Nah, dilihat sekarang, ini kan yang ditanyakan topi. Topi itu kan kebuka ya, jadi nggak ada alasnya, nggak ada tutupnya. Berarti sama aja kalau untuk menghitung luas permukaan topi, kita hanya menghitung luas selimutnya saja, karena alasnya nggak ada. Maksudnya bukaan ya, biar bisa dipakai. Gitu. Jadi, luas selimutnya itu rumusnya adalah pi r S. Saya benar nggak? Ini utuh nggak ini ya? Coba 3,14 dia dikali 10, dia dikali 15. Coba kita hitung ya. 3,14 dia dikali ini 150. Oke, 3,14 dia dikali 150. Oke, jawabannya adalah 471 cm persegi. Gitu, karena 4 kalau dikali-kali 5 jadinya 20-an ya. Jadi insya Allah desimalnya bisa hilang. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ingat ya, kalau nanti dia menghitung caping atau menghitung topi kayak gitu, bisa pakainya yang luas selimut. Oke ya, pakainya yang luas selimut. Jadi yang bukan yang full. Oke, nomor 19. Sebuah drum minyak, bacanya apa ya, drum, memiliki kapasitas volume 3080 liter. Jika diameter drum ini diameternya ya, berarti jari-jarinya 7. Yang ditanyakan, maka tinggi drumnya berapa? Nah, ini coba ditulis di sini ya.
Ingat, kalau ngerjain seperti ini, kita tulis apa yang diketahui dulu. 3080. Rumusnya apa? Volume tabung. Ini bentuknya tabung ya. Pi R kuadrat T itu sama dengan 3080. Ya, berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali T. Nah, itu yang nanti yang akan kita cari. Udah, kita hitung dulu. Ini bisa dicoret. Nah, sekarang 22 kali 7 itu adalah 154. T itu berarti 3080. Nah, berarti T-nya berapa? Berarti tinggal 3080, dia dibagi dengan 154. Oke, 308 itu kalau dibagi 154 itu dapatnya 2 ya. Berarti 20 desimeter. Oh ya, lupa tadi. Jadi liter itu setara dengan desimeter kubik ya. Jadi kalau nanti satuannya itu masih dalam senti, berarti diubah dulu. Karena liter itu setara dengan desimeter pangkat 3. Oke, sekarang ke nomor 20. Terakhir untuk bagian 2 ini ya. 20. Dalam sebuah wadah terdapat 2 bola, yaitu bola A dan bola B. Diketahui bola A memiliki jari-jari 2, bola B 4. Perbandingan volume bola A dan bola B. Oke, kita bandingkan ya volume A per volume B. Rumusnya kan 4/3 Pi R, tak tulis RA pangkat 3. Yang di sini juga 4/3 Pi R B pangkat 3. Oke, itu ada yang bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Udah, sama dengan. Nah, tadi jari-jarinya berapa? 2. Itu 2/3. Kita bandingkan dengan yang bola B, jari-jarinya adalah 4/3. Nah, biar gampang, ini kita uraikan saja ya. 2 kali 2 kali 2 per ini 4 kali 4 kali 4. Oke, Pak, sudah bisa kita coret-coret. Ini dicoret dengan ini bisa. Dapatnya 2. Ini dicoret dengan ini bisa. 2 lagi, ini bisa dicoret dengan ini 2. Nah, yang atas habis ya. Dia tinggal 1 per 2 kali 2 kali 2. Jawabannya adalah 8. Jadi perbandingannya adalah 1/8. Oke. Sudah ya, cukup untuk bagian 2 ini. Nanti kita lanjut ke bagian 3 yang isian singkat. Selamat belajar ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang Miss Sarah sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.